Setiap 17 Agustus itu selalu identik dengan Paskibraka. Karena kan setiap 17 Agustus itu kan itu adalah tanggal dari hari kemerdekaan kita. Nah, jadi dengan memperingati itu untuk mengadakan upacara kebesaran negara. Terus? Jadi kan ada pengibaran bendera tuh. Nah, dibutuhkan anggota Paskibraka selaku petugas yang melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat tepat pada tanggal 17 Agustus. Handphone itu jangan menjadikan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Betul, tapi ada juga kata-kata yang mengatakan janganlah kamu tertinggal oleh zaman. Iya, bukan berarti Halo, apa kabar semuanya? Halo semuanya. Akhirnya kita balik nge-podcast lagi setelah sekian lama. Mungkin karena memang juga kegiatan padat, terutama mau 17 Agustus ini persiapan HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya. Jadi memang kegiatan padat, mana juga terutama dari kepolisian juga menyiapkan anggota Paskibraka kan. Kau pernah ikut anggota Paskibraka? Aku dulu pernah ikut Paskibraka. Dulu. SMP. Tapi bukan Paskibraka lah itu. Itu jadi, Jalan Indah. Kok Jalan Indah? Itu yang pertama dan terakhir aku ikut. Karena waktu itu ada penonton yang merusak psikis aku. Nah, gini. Dibilangnya, padahal aku SMP loh itu. Syarat-syarat dibilang aku ini anak SD. Dengar dulu, kalau syarat-syarat untuk menjadi seorang Paskibraka itu yang pertama dia harus memiliki postur yang lebih tinggi. Ya Ranggi, kau pernah kan Paskibraka Nggi? Posturnya harus tinggi kan? Iyalah ukur tinggi badan minimal berapa Nggi? 105 apa? Kenapa selalu 165. harus 17 Berarti Agustus? aku bisa lagi, aku kan 166 Nggi. Kenapa? Tapi aku tiap nak seleksi, tidak ada orang nak milih. Tidak ada orang nak milih aku. Kenapa setiap 17 Agustus itu selalu identik dengan Paskibraka? Ya kan, itu kan pasukan yang, karena kan setiap 17 Agustus itu kan itu adalah tanggal dari hari lahirnya kemerdekaan, bukan hari lahir ya, hari kemerdekaan kita. Nah, jadi dengan memperingati itu untuk mengadakan upacara kebesaran negara. Terus? Jadi kan ada pengibaran bendera tuh. Nah, dibutuhkan anggota Paskibraka selaku petugas yang melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat tepat pada tanggal 17 Agustus. Karena tanggal 17 Agustus itu kan ada tanggal kemerdekaannya Indonesia pertama kali dideklarasikan bahwa kita sudah menjadi negara yang merdeka. Gitu. Oh, jadi untuk apa? Untuk proses upacaranya ya, maka Paskibraka itu dibentuk. Selain daripada adanya kegiatan pengibaran bendera merah putih, diadakan pula lah seperti pertandingan-pertandingan yang sifatnya itu untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Ada yang, kok pasti pernah kan lomba karung, cuman lomba karung, banyak lomba makan kerupuk. Kadang kalau untuk zaman Banyak sekarang lomba. masih worth it dak kalau lomba-lomba kayak itu masih itu masih worth it. Karena untuk gimana ya? Yang pertama untuk memeriahkan, yang kedua untuk menunjukkan bahwa lomba yang sifat itu kan bisa dikatakan lomba-lomba tradisional kan. Maksudnya memang ada sejak dari zaman dulu gitu. Dari zaman-zaman bapak kita bahkan kayak gitu tuh sudah diadakan lomba-lomba tradisional dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Itu menunjukkan bahwa lomba-lomba tradisional yang pernah dimainkan oleh pendahulu kita tuh nggak tergerus oleh zaman modernisasi kayak sekarang ini. Ya tapi itu kan bisa menimbulkan cedera yang bakal bisa panjat pinang. Anda lihat sendiri contoh panjat pinang itu ada memijak kepala
orang. Wah, ini kau bahaya. Ini bahaya. Kau sudah tidak menghormati lagi, sudah hobi-hobi pendahulu kita zaman dulu. Panjat pinang, ya memang kalau dilihat secara ininya kan memang membahayakan secara fisik ya. Iya, Kan membahayakan. memang Itu saya terkadang bilang. orang satu diinjak oleh orang 3, orang 4 sampai Iya, ke atas. iya. Berarti kan secara tidak langsung ada filosofi yang mengatakan kita harus memijak orang lain agar untuk bisa mencapai puncak. Kau bahaya tuh ya. Berarti Anda mengatakan itu? Enggak, bukan gini loh. Lomba itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Memang kalau dilihat dari secara segi kesehatan, memang itu membahayakan secara fisik. Anda mendukung lomba yang menggunakan fisik dan memijak kepala orang lain dan badan orang lain. Kenapa? Berarti Anda itu masih itu mending marwah loh, Pak. Itu cuma dipijak-pijak. UFC, tinju, itu kurang apa lagi? Iya, itu jelasnya ini diantam. Itu olahraga. Nah, terus banyak pinang itu sama dengan olahraga juga, fisik, karena dia kan menggunakan fisik. Iya, tapi kan kembali lagi memijak kepala orang lain. Itu teman kita loh, yang akan kita pijak. Jadi UFC itu Anda mau kepala Anda dipijak-pijak? Kalau demi untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, memang semua butuh usaha. Pernah Anda di bawah? Pernah Pinang Anda di bawah? Pernah. Dipijak Anda? Dipijak lah. Anda marah? Enggak pernah saya di bawah. Saya yang paling di atas. Yang sudah tersusul 5A, saya yang paling atas. Mana mau saya dipijak? Hidup ini saya mau diinjak orang. Cuma saya enggak menyalahkan, panjat pinang itu bagus. Untuk memeriahkan, semua meriah kalau dengan ada. Nah, kalau Mbak Karung saya kecil-kecil dulu kalau ada panjat pinang saya nonton. Ada orang yang kertas minyak. Anda kalau mau ngobrol ke sini, jangan Anda belakang layar. Dengar dulu. Kau tahu, apalagi saya sering melihat orang beli bendera. Anda jangan banyak bacot di belakang kamera. Kalau mau ikut gabung, Kau pernah jadi anggota Paskibraka? Anda duduk sini. Hah? Kau pernah kan, Mi? Pernah. Nah. Anda duduk sini. Kalau Anda mau ngobrol, berapa kali? Anda mau membuat kalau kita 3 tahun berturut-turut. Wah, hebat juga kau ya. Kalau Anda ingin terus kau bangga? Pola pikir. Hah? Bangga lah. Tapi nggak boleh. Kau boleh banggakan itu sebatas untuk kau simpan di dalam diri kau. Jangan kau bangga-banggakan ini. Ingat, sifat sombong itu nggak boleh, Lid. Nah, ada berarti kan secara tidak langsung dia menganggap orang-orang lain itu tidak baik, tidak berprestasi. Jadi, dia orang yang tidak ikut Paskibraka itu yang paling bagus. Mentang-mentang kau pernah ikut Paskibraka. Kau menghina orang-orang biasa. Nggak boleh kayak gitu, Lid. Sadar Bahas gitu. bendera. Enggak. Ini kan masih berkaitan juga sama itu. Ini ada orang. Jadi kembali lagi ke lomba yang masih worth it dak. Lomba-lomba itu untuk saat ini. Kayak contoh ada lagi sering lomba yang menyakiti. Aku nampak sih lomba perang bantal di Batang di Pinang, direbahin. Terus di bawah itu ada agak begebu-gebuan orang tuh di atas kan itu. nggak sakit juga loh, cuma bantal. Sakit dari mana? Nggak ada itu. Benturan ke kepala itu. Bantal ya? Apa cuma bantal yang empuk? Bantal tuh empuk. Ya tapi kan mengenai itu bantal basah loh. Bantal basah kena air, kena kepala itu geger. Kalau kau membicarakan tentang kekerasan ya, maka yang lebih keras itu adalah UFC dan tinju. Kalau tapi kan tidak diselenggarakan UFC tidak diselenggarakan di 17 Agustus. Dengar dulu. Kalau kau mempermasalahkan tindak kekerasan yang terjadi pada pertandingan tradisional pada saat hari kemerdekaan itu, berarti ya tinju sama UFC dan yang sifatnya olahraga yang membenturkan fisik berarti ditiadakan juga ya. Itu namanya yang saya bilang ini masalah worth it apa enggak untuk masyarakat yang biasa. Kalau yang atlet itu jangan dipertanyakan lagi, mereka profesional, dilatih sebelum. Yang ikut lomba juga profesional. Dia sebelum 17 Agustus dia latihan dulu. Lomba itu adalah kegiatan masyarakat yang dilakukan dengan kegembiraan. Nah, sekarang kan kita membahas masalah baik atau tidaknya diselenggarakan hal-hal yang berbau bisa membahayakan orang lain gitu loh, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau masalah tinju, UFC segala macam itu ajang yang dibuat untuk memang yang profesional. Ya enggak usah jauh-jauh, kau bicara soal cedera fisik. Kelereng, nggak usah jauh-jauh lah, lomba kelereng masih worth it nggak untuk saat ini? Masih worth it lah, masih layak orang main ini. Untuk zaman saat ini? Yang di era digital zaman sekarang memang masih banyak anak-anak yang ibaratnya itu bisa dikatakan hilang, bisa dikatakan hilang ya, tapi belum hilang sepenuhnya. Bisa dikatakan hilang
Kenapa itu? Karena kan sekarang banyak anak TK saja udah pintar main handphone yang. Iya. Nah, Berarti bagus dong. Dia kan bagus. berkembang. Tapi kan Kenapa? nggak semua ya yang sifatnya digital itu kan efeknya positif, nggak baik juga ya. Kalau misalnya setiap hari gadget terus, kalau kayak kelereng itu kan nggak sosialisasi. Anak-anak zaman sekarang tuh dengan adanya kegiatan yang sifatnya kayak main-main kelereng itu kan adanya sosialisasi di situ. Kalau gadget mana ada? Dia Kau bisa duduk berdua pun kau sibuk main HP Itu gini. permainan Kan online. nggak ada paham. Ini yang nggak paham. Kau tuh yang terlalu ini. Itu pemahaman. permainan online. Dia permainan online zaman sekarang bersosialisasi melalui online. Zaman dulu orang mana bisa berkomunikasi dan jarak jauh dengan orang luar negeri segala macam. Sekarang bisa. Ya, Dan ada e-sport. kata-kata yang begini. Apa? Jangan jadikan sosial media itu atau bukan sosial media, maksudnya handphone itu. Jangan menjadikan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Betul, tapi ada juga kata-kata yang mengatakan janganlah kamu tertinggal oleh zaman. Iya, Nah. bukan berarti anak-anak zaman sekarang itu nggak boleh tahu dengan perangkat elektronik canggih, bukan begitu. Tadi ada Mbak bilang Balance seimbang. Seimbang. Nah, permainan tradisional itu tetap dilestarikan. Yang contohnya jauh-jauh Yan. Ini kita bicara serius. Contohnya jauh-jauh anak-anak zaman sekarang tuh Yan, mereka lebih tahu tarian joget K-pop daripada dengan tarian daerah Yan. Tarian tradisional. Kau tahu Reok Ponorogo? Kau coba tanya anak-anak zaman sekarang itu, belum tentu dia tahu Ponorogo tuh berasalnya dari mana, terciptanya tahun berapa. Yang salah siapa? Yang salah, mau tahu yang salah siapa? Kita selaku orang tua yang nggak mendidik anak kita dengan baik, agar dia tidak mencintai budaya dia sendiri. Begitu nanti budaya kita diklaim sama negara luar, nah kita marah. Sementara kita dewa tidak ada kecintaan di dalam diri kita nih. Nah itu, ini serius, ini pesan serius ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, cintai budaya kalian. Nah, karena kita ini bisa aja sekarang menjajah itu bukan hanya dengan kamera yang mana, Gi? Oh yang itu. Bukan hanya dengan senjata, tapi dengan apa? Paham. Bisa jadi dengan apa? Masuknya budaya luar yang nggak bisa lagi terkontrol sehingga anak-anak kita tuh melupakan budaya lokal, lebih cenderung meniru budaya-budaya luar. Meniru. Itu kau harus ini ya. Anak zaman sekarang kalau disuruh nari, malu suruh tarian daerah malu, tapi kalau suruh yang lain bukan main. Benar. Nah, itu yang kau harus paham. Enggak. Nah, suruh pakai tapi batik, kan baik. Suruh pakai batik itu jelas batik itu adalah pakaian tradisional, itu khas Indonesia batik. Anak zaman sekarang pasti banyak yang enggak mau pakai batik, malu kayak bapak-bapak. Padahal kenapa? Enggak ada kecintaan, padahal batik itu keren loh. Kenapa saya bilang kenapa meniru budaya orang lain dianggap itu suatu hal yang salah? Sedangkan kita sendiri masih banyak yang kita bahasa Indonesia itu kita pun mengambil dari bahasa saja kita masih mengambil kata serapan dari negara lain. Ya tidak? Iya. Jadi apa yang salah? Apa yang salah anak-anak dengan joget K-pop? Tidak ada yang salah, itu aerobik. Sekarang aku tanya dulu K-pop sekarang. K-pop tuh ada nggak dia sibuk juga orang-orang yang orang K-pop tuh juga sibuk nggak ngikut tarian Indonesia? Mana ada, kita aja yang gila-gila sama mereka, ya kan? Ada lah, makanya ada turis dan mancanegara yang datang ke Indonesia, Mas. Begitu. Oke. Sekarang sudahlah. Tidak ada masalah. Lagi berdebat masalah. Tidak ada. Kok berdebat? Tidak ada berdebat. Kau sudah punya anak kan? Tanamkanlah kecintaan dia terhadap budaya-budaya yang ada. Benar. Kau berasal dari Kerinci. Apa khas yang dari Kerinci, budaya dari budaya lokal aja dari Kerinci. Apa suruh anakmu mencintai itu. Benar. Tapi kalau kita terlalu contoh itu yang aku bilang tadi. Sekarang aku tanya kau dulu. Budaya luar masuk ke Indonesia, masuk ke dalam negeri kita ini tanpa terkontrol lagi. Itu baik atau enggak? Tanpa terkontrol lagi, baik atau enggak? Ya. Itu memang sudah zamannya gadget. Bagaimana kalau Anda mengontrol itu semua, Anda membiarkan kita tidak bisa berkembang. Mampu itulah kami tidak mau bersesumbar, Mas. Saya kan nggak sesumbar. Mas mengatakan Mas Naga. Mas mengatakan Mas Naga.
ada saya sesumbar. Enggak ada sesumbar. Hah? Saya kan Mas mengatakan pas sambil tepuk dada Mas, serahkan kepada saya. Hah. itu bukan keangkuhan. Itu dengar dulu, itu bukan keangkuhan. Itu salah satu metode cara untuk membangkitkan kepercayaan diri. Berarti Mas dari awal sudah tidak percaya bahwa Mas akan menang. Percaya? Itu Mas ini kenapa harus membangkitkan lagi kepercayaan diri? Semangat, membangkitkan semangat. Kau sudah. Berarti tidak kau semangat. bahas-bahas itu. Aku tersinggung kalau kau bahas-bahas itu. Udah iya nih, kaget kita ribut sini masalah itu. Aku udah ininya. Nah, aku bukannya apa? Saya kan sudah berusaha bagi apa yang sudah saya miliki. Cuma nasib berkata lain. Nasib berkata lain. Anggi, kau pernah juga kan mengalami kekalahan kan? Kalah apa dia? Kau pernah enggak kau ngikut turnamen kau kalah? Kau ini ada kemampuan kan? Bos, kita Porda, Porpop. Apa kau? Olahraga apa? Olahraga apa kau? Berenang lagi dong. Berenang. Renang apa? Aduh, Lip. Kau nggak sadar sama fisiknya. Astagfirullahaladzim. Dah kan di sini, di sini. Kau sini, kau duduk Kesini, dulu kesini. Kau coba jelaskan cerita kehidupan kau. Cerita ya kehidupan lah. Prestasi yang pernah kau raih. Iya, di 17 Selama Agustus. yang kau bilang 17 Agustus lah, 17 Agustus ini. Kau duduk sini. Selamat datang. Inilah Selamat manusia datang dari semuanya. tadi cengengesan di belakang layar. Aku permisi dulu, boleh buang air dulu kan? Ya, pergilah. Dari tadi Mas ingin ikut ngobrol. Saya bilang ingin mengutarakan pendapat ya tentang 17 Agustus ini. Mas bilang Mas pernah ikut lomba berenang. Apakah itu benar? Kalau event 17 Agustus, saya nggak pernah lah event 17. Tapi untuk mengharumkan nama daerah, Porda kan pernah aku tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 atau 2006 ikut Porda. Pas SMP kok? Porda kan SMP bisa? Bisa? Bisa dong. Iya po? Iyalah, baru Apa dalam baru bidang SMA. apa? Bidang apa? Kalau aku Porda, aku berenang. Itu tuh pas waktu event, ingat aku waktu Porda 2000 berapa tuh ada di Bungo. Nah, kalau Porpopnya aku di Jakarta juara aja. Lomba berenang? Enggak lah, lari. Kalau Lari? Renang tadi? Renang itu Porda. Renang Porda? Ya. Kau perwakilan dari Bungo? Yo. Bungo mempercayakan berenang ke kau. Kau waktu tes dulu berapa nilai bos. tes kau? Mas, Hah? jangan memandang seseorang dengan apa yang Mas lihat sekarang. Aku tidak yakin. Ya, Gila. Iya. Dak sekarang gini. Dak kau apa lagi? berapa? Kau berenang model apa? Gaya bebas lah. Nah, Bebas. berenang Tidak kan maksud aku apa tuh meterannya ada 25 meter kah? Apa yang 50 kalau meter? Porda kemarin itu berenang kalau nggak salah di Jambi itu yang 50 meter itu kalau nggak salah. 50 meter. Ya. Di mana kau lombanya? Di Jambi lah. Di Kota Baru. Ya. Iya. Ya. Berarti yang dari panjang itu Ya. di situ ya? Ya. Kau juara berapa? Kalau untuk Porda aku tidak masuk 3 besar. Sudahlah pastilah. Tapi setidaknya aku ada berusaha untuk meningkatkan. Apa yang kau tingkatkan? Nggak, sekarang aku tanya pada kau, aku pernah Ada nggak apa melakukan yang kau sesuatu tingkatkan? hal? Kau saja tidak pernah. Apa yang kau tingkatkan? Setidaknya saya sudah melakukan prestasi di bidang olahraga. Apa yang kau tingkatkan? Ditingkatkan? Kan kau bilang kau tidak mendapatkan juara 3. Iya. Terus apa yang kau dapatkan? Ya setidaknya saya udah berusaha saya sudah telah memberikan kemampuan saya. Ya. Ada yang lebih hebat dari saya. Iya. Jadi Ya berarti Banggakan kalau kau nggak pernah juara. Kau menghabiskan anggaran daerahmu aja. bukanlah. Bukan masalah itu namanya dari sana. Kau putusan Etas. daerah mana Bungo? Tapi sekarang aku tanya pada emang kau pernah juara 1? Pernah? Apa buktinya? Ada piala di rumah? Alah beli. Beli. Kita ada koran Perempuan saya nih, aduh. Mana ada beli. Nggak ada pernah aku banggakan dak. Aduh. Kau bisa lihat Instagram saya Andre_FP_38. Banyak foto-foto saya juara di situ. Cuman sekarang ini saya gantung raket karena ya Tarkam masih ndak? ada Juara Tarkam ndak? Tarkam juga juara. Tarkam itu juara. Nah, maksud kan itu kan aku bilang Itu tadi. juara. Ya Anda aku jangan kan bahas Tarkam. Banyak nanti orang tersinggung kalau Anda bahas Tarkam. Karena Anda itu ya kalau membandingkan Tarkam ya aku bilang aku juara. Aku kebandingkan sekarang Porda.
Porda dan Porpop itu saingannya berat, Mas. Oh ya, Mas Anggi, umur saya ini aja sudah Apa? sampai 30. Kalau saya masih belasan atau masih 20 tahun, saya juara 1 Porprov Jambi ini. Nah, buktinya Pak untuk belasan tahun Mas di mana? Wah, belasan tahun dulu saya masih main kelereng. Saya Nah, arti Anda ada prestasi Anda. Aku dulu enggak. Mas Royan ini dia ke barat-baratan dia nih. Nah, sekarang ini emas katanya pernah Juara. juara satu. Pernah juara satu di tingkat nasional ya. Nggak sampai nasional. Nah, Dia kau nasional kan? tingkat provinsi nasional lah. Nasional itu sudah mewakili provinsi masing-masing. Ya iyalah aku mewakili Jambi kan Porpop. Kau mewakili Jambi? Iyalah, Olahraga Jak. renang. Kau sampai kemana? Jakarta. Juara kau? Enggak lah. Masih tidaknya mewakili. Kau diri Tunggu dulu. Tidak kan ada lah berusaha. Iya. Maksud aku, kayak mana kau bisa orang itu apa kelebihan kau saat itu yang bisa menjadi kau sebagai perwakilan dari Jambi ke Jakarta? Ya aku di Jambi Porda aku juara 1 lari. Lari ya, bukan renang ya. Lari dari kenyataan. Enggak lah ke Porpop aku kan lari aku bilang. Kalau Porda itu berenang kalah. Porpop. Porpop baru saya lari. Lari Ya. dari kenyataan. Enggak lah. Lari. Sprint 100 meter. Sprint 1 meter. Mm-mm. Kau juara. Aku juara. Di Bungo tuh kau juara 1. Iya, Sehingga iya. kau menjadi perwakilan Jambi. Ya. Jambi. Aku kemarin tuh Jambi loh. Iya. Tidak ada orang Jambi. Kau nek kurasa nggak tahu, nggak paham konteksnya. Porprov itu apa? Mungkin kau nggak paham. Ya, Mungkin kau cuma mewakilin Bungo berangkatkan ke Jakarta, mewakili kabupaten, bukan mewakili provinsi. Nanti Kau Iya, ikut lomba di Jakarta. Enggak, sekarang aku Di Jakarta kau lomba di mana? Di mana ikut. kau lombanya? Kalau nggak salah tuh apalah nama kemarin tuh ya? Lupa kalau 2007 nggak tahu 2007 apa 2008. SMP boleh ya? Nah, sekarang sudah. Taruhlah kau sudah punya prestasi. Aku juga. Sekarang aku nak tanya. Kau prestasi kau di umur belasan tahun tuh kau ngapain? Hah? Dan itu umur berapa kau tuh? Aku umur 20. Umur 20 mulai berprestasi. Nah. Ya. Di belasan berarti kau tidak ada prestasi. Mulai dari belasan, Tidak, sudah. Ya enggak mungkin pula umur 12 tahun, Mas. 12 tahun. Kau umur 12 tahun. Iyalah 13, 14, 15, 16, 14 lah. 12 tahun kan belum. 12 tahun. Tingkat sekolah. 12 tahun dia sudah ikut. Ya saya umur segitu masih main kelereng, Mas. Nah, Sekarang aku tanya ikut kau. dia main kelereng. Kau mulai dari 12 tahun sampai dengan sekarang ini prestasi apa yang sudah kau ciptakan? Apa yang telah kau berikan untuk negara ini lah itulah. Dosa terlalu jauh lah olahraga. Ada kau kemampuan. Aku di bidang content creator. Jangan salah loh Mas. Saya adalah orang pertama waktu pertama kali Instagram ini muncul di Jambi, ya. Saya adalah orang yang memiliki follower di bawah Pak Zumi Zola. Tidak ada selebih itu yang follower lebih banyak dibandingkan saya. Nah, itu Mas aku berapakah? akui. Tapi sekarang kan di bidang olahraga. Itu yang pertama. Oh iya, itu olahraga. Yang kedua, orang itu hanya ngelihat kau yang joget-joget enggak. Enggak, dulu belum ada joget-joget. Enggak. Belum Tapi ada. memang betul, Bre. Dulu Belum aku ada. akui Royan ganteng. Ada ada. konten Spek. edukasi kau yang menginspirasi orang. Belum Enggak belum ada dulu orang. Paling isi kontenmu masukin tali benang. Sudah. Itu enggak. Kalau prestasi aku ada enggak ya dulu ya? Aku pernah ikut lomba dongeng. Enggak serius, sumpah demi Allah lillahi ta'ala, mati aku kalau enggak bohong. Itu seprovinsi Sekota Jambi kalau enggak salah. Sekota Jambi apa seprovinsi Jambi? Dongeng. Tingkat SMP. Dongeng. Ada aku. Jadilah. Menang kau. Enggak lah pastinya. kau tidak pantas dari tadi kau protes terus soal olahraga yang membenturkan fisik segala macam karena kau tidak pernah olahraga kau dongeng. Enggak, emak aku udah boleh. Anak-anak itu anak-anak Padahal aku bayi memiliki bakat loh. Aku memiliki bakat loh dari kecil tapi tidak tersalurkan semua. apa bola kaki Tidak banyak aku. Apa, Aku tinju? semua tinju enggak lomba Nggak usah nyabut bahas tinju. ubi tetangga. Nggak usah dulu. Kalau Mbak dosa bahas tinju kaget kita kebahas masa lalu pula ya. Udah enak pula kau di sini. Oh jadi bahas macam itu. Aku kalau situ tersinggung nih anak. Nggak usah bahas tinju. Udah enak. Karena masih ada yang terzolimi sampai dengan sekarang ini.
Nggak usah kita. Nah, kita bahas 17 Agustus loh, prestasi kan, prestasi aku. Itulah tadi lomba dongeng, ada aku pernah ikut. Itu ikut Jalan Indah, ada juga kalau mewakili tadi, tapi termasuk tinggi lah dulu. Kau performa Jakarta berarti dibiayai sama provinsi. Terus kau nggak juara? Nggak juara. Kalau terakhir tuh aku dari 12 aku ke-8. Nggak malu kau? Ya bukan masalah malunya. Sekarang kan itulah kita memberikan terbaik. Ya kalau Bentar ya. Mas ini tipikor ya, bukan tipikor ya. Sekarang aku mau tanya, kita keluar sedikit. Bahaya Enggak, aku Udah lah, kita fokus 17 Agustus baiklah. Ya sudah lah, ya sudah. Bahaya. Yang jelas, daerah kau sudah sia-sia biaya itu. Bukan sia-sia. Namanya kita udah melakukan terbaik. Kalau memang kita udah memberikan terbaik tetapi tidak kalah, contoh dirimu kemarin kalah dan kabur kan? Ya iyalah kan. Nah, jadi gue bilang nih, apa alasan? Anda baru pertandingan pertama lo langsung kalah. Baru set pertama 2-0. Yo, Bukan 2-1. itu yang Mas katakan Mas Naga. Enggak, bukan gitu. Ini Enggak suka kalau bahas kayak gitu. Kamu udah tahu perjuangan aku kayak mana? Nah, maka dari itu gue bilang sama lah diri aku, perjuangan aku kayak mana dulu. Iya juga. Orang ada lebih berkemampuan. Nah, jadi ya kita udah maksakan yang terbaik. Saya juga sudah memaksakan. Kita udah bangga. Kau jangan merasa diri kau yang terbaik. Sudah. Ini bahaya nih. Kita lanjut lagi untuk di kemudian hari ya. Nah, karena pembahasan sudah emosi itu tidak baik ya. Kita boleh berdebat tapi dengan kepala yang dingin. Nah, dia udah bagus cara dia. Cara dia nggak bagus ya. Dadah, terima kasih buat teman-teman. Terus? Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku tersinggung. See you next time, the brothers show. Dah, berhenti sudah.